Walaupun kita nggak melaut, kita nggak kerja, gaji kita tetap utuh guys. Enaknya di laut gitu. Kalau yang di darat, eh pokoknya udah mulai naik. Tapi sekarang memang gampang banget untuk ke Jepang ini guys. Jadi peluangnya sangat gede banget. Banyak. Kayak di Jepang ini lagi kekurangan tenaga kerja gitu loh. Saya pas bulan lalu tuh 1 bulan full nggak kerja guys dan gajian utuh guys. Iya, kalau kapal kepiting mah enak. Kapal Anjay. kepiting. Capeknya itu bukan capek kerja, tapi capek tidur. Saya pusing awalnya. Iya ya. Serius. Pusing. Terus gabut kita kalau Iya. libur tuh gabut nggak ngapain aja. Bosku. Oke guys, kita kedatangan paket guys. Gaji sebulan guys, Nih, hancur. baru datang bulan kemarin langsung bisa beli iPhone guys. iPhone 13 Pro ya? Bro. Pro yang 1T guys. Nih, Cuman gak makan sebulan guys. Ya, gitu. habis itu nanti dia puasa guys. Anjir, gak makan sebulan. Ayo guys, datang ke Jepang guys, kerja di Mana Jepang punya guys. Mas Pendi ya? 1 bulan udah bisa kebeli nih iPhone guys. Kita Tapi- baru mau unboxing nih. Kalau pakai gunting nih, kalau gunting. Harusnya ada itu Mas Pendi. Biar ngejek kan? Iya, dia udah pengen iPhone dari dulu nggak sampai Cuma kerja 5 tahun gak itu. aja. Oke. Oke guys, ini guys ya barangnya. Hey, Mau pegang? Enggak. saya pegang. Coba. Barangnya. Wih. Itu ya. Gak ada dosbook guys. Ini soalnya belinya second ya guys ya. Gak ada dosbook nggak apa-apa. Yang penting mah barangnya masih oke. Kalau beli motor di Indonesia 1 motor juga ya bos. Oh ini udah casan sama ini. Ini bentar. Duduk. Biar aku lihat malamnya. Ini sama. Anjay. Oh sama besar dengan iPhone ini ya 12 ya. Ya 6, Cuma 6 inci agak tebel 6, deh sedikit. Tuhan tidak mengecewakan ya guys. Wih, warnanya juga warna mantap. Levin, wih keren anjir. Masih itu orang Bagus banget. Bagus banget bro. Casingnya tadi. Wih, Review tulas Pro Max Tara, HP. hidup. Au. 1 bulan guys, langsung kebeli nih kerja di Jepang. iPhone 13 Pro Utang gak dibayar. 1T. Apa ini? Coba nyalain dulu. Bisa enggak ya? Wih, bonus showcase-nya. Showcase-nya itu 100 siaran gitu. 10 ribuan. Nanti tak beli di itu. Beli di Biar kelihatan. Tapi baterai masih gede 90. Baterai masih gede 90. Tuh guys. Di, pegang di. Sama 12 Pro dimensinya hampir sama. Sama sih. Sama. Sama. 6, Oh, besaran. 6 inci. 6 berapa ya? Ini 12 Pro, ini 13 Pro. Baik guys, dah. Mau pegang Mas Angga ya? Nih. Mantap guys. 1 bulan gaji langsung kebeli guys. Tapi Gimana itu- guys? Ada tertarik kerja di Jepang? Utang, utang gak bayar. Nah, baterainya tipis ya. Cas dulu apa? Cas dulu. Halo guys, oke guys, kita lanjut unboxingnya di kamar ya guys ya. Sampai tadi kan baterainya habis, dicas dulu nih udah penuh. Udah kita setting bahasnya ke Indonesia nih. Mau kita kasih tempered glass. Jadi sambil kita pasang tempered glassnya, kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya guys ya. Jadi apa namanya? Ini dapat harga berapa ini kamu? HP-nya? 12.500.000. Wih, gitu guys. Ya, 12.500.000 guys. Gaji sebulan. Ini kalau boleh tahu nih Mas, gaji kamu sebulan berapa ya? Kalau boleh tahu nih. Bisa disepil nggak gitu? Ya guys ya. Ya, kalau kotor ya mungkin ya 18-an kali ya. 18. Ini Sekitaran ya. padahal baru datang dari Jepang kemarin ya. Bulan berapa Mas? Bulannya? Bulan berapa? Bulan 3, bulan 4 lah awal kerja. Bulan 4, yes. Baru berapa bulan udah bisa kembali nih iPhone guys nih. Mantap nggak guys? Gila guys. Nggak ada tisunya. Biasa ada lo.
Nggak ada loh ini, Oh, bahaya kan ini. nggak ada sama sekali. Nah, Nggak ada ya. ih jangan dipasang kalau Nggak ada padahal di sini ada tulisannya. jangan dipasang kalau gitu. Apa anjir, Terus lapnya pakai apa harus itu? tisu Cuma tadi enggak juga, nggak mau. Iya. Orang ini murahan kok, ini cuma 100 yenan ini. Iya, 100 yen itu. Yang dilakukan tadi kamu dikasih bonus ini yang 100 yenan semua. Nah, saya protes lagi gitu. Protes. Jadi gimana nih apa setelah sampai di Jepang, kerja di Jepang, di Jepang itu gimana menurutmu kerja di Jepang nih, biar teman-teman lain juga tahu ini, yang apa pengen ke Jepang biar tahu di Jepang itu seperti apa gitu Ya kalau untuk di sini ya, kerjanya. Ya, kalau untuk di sini ya kan berbeda-beda tempatnya ya. Kalau untuk di laut sih ya lebih enak sih ya, lebih banyak waktunya kalau ya, Tuh, ya. ya Jadi saya potong dulu Mas ya. Jadi kita ini di Jepang ini kerja job laut, guys. Nah, jadi job laut itu memang ada enaknya. Apa aja Mas enaknya, Mas? Coba. ya enaknya kalau untuk job laut yang per hari ya, kan ada yang lokal, ada juga yang job laut yang berbulan kan, Oh ada per iya. minggu. Mm-mm. Kalau untuk kayak kita kan kayak per hari lah, tiap hari di darat terus. Ada juga kadang kalau Mas Atan kan seminggu itu kadang sekali deru ya, Ya, sekali keluar ya, itu Ya. pun cuma 2 hari. ya Jadi banyak waktu lah ya. banyak waktu Kosong. di darat. Kalau saya kan setiap hari kadang keluar, tapi jarang lah sekarang ini kan. Kalau cuaca nggak bagus ya tidur-tiduran aja. Banyak itu sih, banyak liburnya sih. Kalau menurutku. Ya, kalau di laut banyak liburnya. Ini juga kan, ini lagi taifu guys. Kalau taifu itu angin gede, angin topan di Jepang itu memang kayak mau pergantian musim itu biasanya ada sampai 3 hari 4 hari itu angin besar, jadi otomatis yang kerja di laut tuh nggak bisa melaut. Iya. Tapi walaupun kita nggak melaut, kita nggak kerja, gaji kita tetap utuh guys. Enaknya di laut gitu. Kalau yang di darat pokoknya harus kerja. Kalau di darat hitungnya per jam dia. Iya, kalau di darat kan dia hitungannya dia kan jam ya. Iya, jam. Kalau di laut kan dia kontrak ya, sistem kontrak. Kalau di kontrak berarti kita kerja nggak kerja tetap dibayar. Enaknya di situ. Cuman kalau di darat itu bisa banyak lembur. Kalau kita lagi sehat, bisa kita minta lemburan banyak, otomatis gaji kita juga tinggi. Cuman kalau kita pas sakit atau apa itu ya tetap aja kita nerima gajinya sedikit. Ya itu dia di minusnya ya. Hmm. Mau sakit enggak sakit tetap. Kalau laut kan sebenarnya laut juga bagus sih. Walaupun gak ada bonus kan, ya walaupun gak ada lembur kan ada bonus ya. Tapi ya tergantung lagi perusahaannya. Ada yang dapat bonus, ada yang enggak. Intinya masing-masing itulah rezeki. Kadang juga rezekinya bagus, kadang enggak. Tapi biasanya kalau laut itu ada bonus sih. Gak tau kalau di perusahaan yang ini, aduh bonusnya katanya ada sih, cuman dikit. Nih, profesional masangnya bos, presisi, nonton counter bros. Boleh lah. Tapi lapnya tadi kurang bagus. Enggak, ini nih, luar kok, ini luar. Iya maksimalnya sana. Belum rata itu. Tinggal digosok-gosok lagi. Ditekan-tekan ke samping. Enggak, kalau misalkan kan di dalam kotor ya. Terus kita paksa ini kan nanti berbekas. Enggak ya? Enggak. Bagus. Yes, jadi itu masalah kerjaan ya, di darat atau di laut gitu ya. Terus tambahan juga kalau misalkan di laut itu kita kan bisa ngirit ya. Jadi kita bisa dapat, kalau kapal ikan bisa dapat ikan, kapal kepiting dapat kepiting, cumi, kerang atau apalah gitu. Kita pasti bisa minta hasil lautnya itu boleh ya sama apa bosnya, itu pasti dikasih ya. Jadi kita bisa ngirit kalau di laut. Nah, kalau darat semuanya beli gitu. Iya, susah di darat. Untungnya di situ kita. Iya, untungnya situ sih. Tapi kalau soal makanan gimana kamu? Pas pertama kesini makanannya di Jepang itu gimana? Sama di Indonesia kan lumayan berbeda juga gitu. Kalau untuk aku ya makan, kalau untuk pribadi ya kan aku kan sukanya ikan ya. Kebetulan kemarin kan masih melaut ya kan.
sekarang kan musim panas ya. Ya, Jadi ikannya jarang Iya. ambil ikan. Itu enaknya juga di sini, musim panas nggak kerja kita di laut. Mm-mm. Cuman kita nggak dapat ikan juga. Iya, nggak dapat ikan. Jadi pertama itu aduh enak pokoknya, ikan segar terus. Hmm. Jadi perasaan itu enak. Emang dasarnya kamu suka ikan, jadi Ah. misalkan di sini makan ikan terus kamu nggak keberatan gitu ya. Iya, nggak keberatan. Tapi kalau untuk yang hemat itu bisa lah. Kayak misalkan mungkin dia makan ayam, ikan. Tapi kalau orang darat kan otomatis mereka harus belanja ya. Hmm. Kalau kita menghemat kan bisa. Kita nggak usah beli apa kayak telur atau daging ya. Mungkin sebulan itu sekali aja belinya. Terus kan yang lain kan bisa diimbangi dengan ikan. Kalau mau hemat kan? Kalau kita kan, Iya. ya kalau kita memang banyak banget opsinya buat. Kalau misalkan kita nggak melaut juga, sebenarnya kita bisa mancing. Di sini kan Oh iya. deket pantai ya. Kalau anak laut mah pasti deket pantai, jadi kita bisa mancing, dapat ikan. Kalau lagi pengen ikan, mancing aja nanti. Iya. Banyak ikan sih, gampang mancing juga. Jadi kalau masalah lauk itu udah Aman lah. aman lah ya kalau anak lautnya. Baru kan gajinya juga lumayan lah. Jadi dia segitu tadi. Untuk pertama datang ikan susei ya namanya tuh, gaji awalnya sekitar 18 ya. Iya, kotor. 18 juta, 18 mang, tergantung kursnya sih kan. Tapi kursnya sekarang kan wah, turun ya. Jadi kalau 18 mang itu ya sekitar 18 jutaan. Kalau dulu 18 mang itu kursnya gede bisa sampai 20 juta itu. Itu kotor ya. Kalau bersihnya berapa? Itu potongannya karena macam-macam, ada potongan asrama, air, gas, terus asuransi Ya. dan lain-lain lah guys, pajak Nice. penduduk dan segala macam. Jadi kalau nerima bersihnya berapa? Kurang lebih 12 sampai 13 lah. Dua- 12 sampai 13. 12 sampai 13 juta ya guys ya. Tuh. Kalau tertarik ya daftar aja guys di job laut. Job laut tuh lebih banyak jobnya, jadi lebih gampang masuknya gitu. Ya, tapi kalau memang misalkan ada yang mau daftar itu ya hati-hati kan. Namanya di Indonesia sekarang ini ya banyak Lagi banyak banget yang penipuan gitu. penipuan. Jadi ada yang suruh ngecas berapa juta, tapi di sininya malah ilegal gitu ya kan. Jadi hati-hati memang. Hati-hati, pilih-pilih LPK-nya gitu. LPK yang sudah ternama lah Mm-mm. kalau memang mau itu kan. Tapi kalau boleh tahu, kamu pas kesini ngecas Tetap ngecas ngecas berapa? itu wajib. Kayak kurang lebih 35. 35 ya, udah lumayan naik ya. Tapi kalau dibandingkan di Korea juga udah sekarang udah berapa ratus ya ngecasnya ya. Ratusan. Di darat juga udah lumayan gede. Kalau zaman aku dulu guys, ngecas cuma 10 juta guys. Sekarang udah mulai naik, tapi sekarang memang gampang banget untuk ke Jepang ini guys. Jadi peluangnya sangat gede banget. Kayak di Jepang ini lagi kekurangan tenaga kerja gitu loh. Jadi saat ini tuh benar-benar peluangnya terbuka lebar banget bagi kalian yang pengen kerja di Jepang gitu loh guys ya. Oke, itu soal gaji, makanan, terus Tapi enak di sini. Yang enaknya maksudnya gajinya udah agak gede ya. Terus kan banyak liburnya. ya. Makan tidur. Tatonya udah gajian aja. Iya. Saya pas bulan lalu tuh 1 bulan full nggak kerja guys, dan gajian utuh guys. Iya, kalau kapal kepiting mah enak. Kapal Anjay. kepiting kayak soalnya, jadi Maksudnya kalau sekali kerja ya kan. sekali kerja emang 2 hari saya kerja full, cuman habis 2 hari libur gitu, liburnya lama. liburnya lama gitu ya, ada plus minusnya. Tapi kalau di laut itu memang menurut saya ya enak sih, makanan bisa ngirit, Ya itu dia. liburnya juga lumayan. Banyak. Apalagi pas musim dingin, musim angin itu otomatis libur-liburan gitu banyak. Pokoknya libur lah. Pokoknya sini kalau untuk aku ya selama capeknya itu bukan capek kerja tapi capek tidur. Saya pusing awalnya. Iya ya. Serius. Pusing. Terus gabut kita kalau Iya. libur tuh gabut, nggak ngapain aja. Kalau di Jepang libur-liburan, yang kalian yang di Jepang tuh kalau libur ngapain sih guys? Kalau kita itu jujur aja kalau libur gabut ya anjir. Paling cuma mancing, olahraga, Iya, olahraga lari-lari, terus nonton film gitu tuh udah. Kalau keluar ngapain? Aku tuh cuma olahraga ya itu kan? aja lah. Keluar juga. Di sini minusnya cuma gabutnya doang nih guys. Kalau libur tuh mau ngapain bingung. Mau keluar ya duit ya habis lah. Kalau keluar memang harus bawa Risiko. duit berapa gitu. Kecuali keluar cuma
jalan-jalan doang. aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya masih oke lah. Tapi di sini bagusnya itu di sini kan yang mahal ya makanan ya. Kalau Iya. untuk baju murah, celana, Mm-mm. barang-barang yang ini Barang-barang murah. elektronik juga termasuk murah lah. Tapi kalau memang makanan di sini lagi mahal, guys. Memang mahal kalau dari Mm-mm. sih. Makanya untuk anak darat itu kayaknya Banyakan banyak biaya pengeluaran di makanan, makanan. guys. Kalau kita masih ngirit ya, Iya, gara-gara ikan ada, ada ikan, udang ada, kepiting, udang, kepiting, kerang, cumi, wah pokoknya hasil laut tuh enak lah Enak lah. tinggal dulu. baru segar-segar kan. Hmm, Ikan mahal lagi. iya iya. Jadi kalau masalah peraturan-peraturan di Jepang atau Oh, kalau apanya gitu gimana, atau apa namanya, budaya Jepang atau istilahnya ya kehidupan di Jepang pas kamu datang ke sini tuh gimana? Itu kan tadi kan kerjaan dan apa gitu. kalau untuk aku saya kemarin ya pas pertama ya, aku gimana ya? Pokoknya namanya negara maju sama negara berkembang ya, pasti kalau kita kan negara berkembang ya, Ya. kita ke luar negeri nih. Hmm. Sering juga sih kemarin ke sini selalu yang pertama itu selalu dibandingkan. Ini Indonesia, ini misalkan di sini Jepang ya. Ini Jepang ini kayak wah bagus sekali nih, Bersih gitu. bersih dibandingkan Indonesia. Iya. Apalah. Pokoknya yang kata kotor itu apa sih kalimat negatifnya itu pasti orang Indonesia itu bakalan bandingin sama Indonesia. Ini makanannya lebih bagus di sini. Nah, Kehidupannya lebih bagus ini. Kayak gitu, pasti kayak gitu. Tapi namanya negara maju ya, pasti memang jauh lebih bagus daripada negara berkembang. benar. Kehidupannya juga sini bagus, cuacanya bagus, nggak polusi itu enggak lah, Iya, iya. ya kan? Memang kalau di Jepang itu ya peraturan juga mereka tuh sangat taat banget peraturannya, jadi aman banget dia mau kemana-mana Kayak malam tuh aman. Kayak lampu lalu lintas. Iya. Jadi kalau masalah apa namanya kehidupan Jepang tuh ya oke-oke aja, cuman karena kita namanya juga Pendatang. enggak asalnya dari Indonesia, lahir di Indonesia, jadi kita tetap Indonesia apa Ikuti. gitu loh, tetap sebagus-bagusnya di sini tetap kita tetap Ingat Indonesia. senang di Indonesia, mau Iya. makanannya, mau kehidupannya yang kayak santuy gitu loh. Ya kan karena kita memang keluarganya kita di sana, tanah lahirnya kita di sana kan. Nongkrong-nongkrong gitu bebas. Di sini jam 8 malam itu udah sepi, guys. Di sini. Padahal rumahnya sini kayak apa ya, provinsi ya. Bagus-bagus rumahnya, cuman sepi-sepi semua kalau udah jam 8 malam tuh udah nggak tahu mereka ngapain. Kalau di Indonesia kan jam malam itu jam-jam nongkrong anak-anak Jam muda. 8 itu paling enak itu, yang Iya, paling jam rame-rame, nongkrong, yang iya. top lah ya. Jam 7 jam 8 itu di sini udah Ya, nggak enak situ. Terus kalau kita ya, jadi untuk yang awal-awal masuk ke Jepang juga itu pasti mau kemana-mana, mobilitas kita itu susah, mau kemana susah karena kita paling dikasih sepeda doang buat kemana-mana itu. Jadi mau belanja, makanya jarang keluar juga karena ya sepeda. Sebenarnya mau keluar tuh pakai kereta, pakai bis itu bisa aja, cuman pertama pengeluaran walaupun nggak terlalu mahal, cuman nanti pas kesananya pasti kalau lapar. mau main Pasti ke rumah teman, oke, kita nongkrong di sana, dijamu makanan, ada apalah gitu, tujuannya mau ketemu teman gitu. Kalau kita naik ke, misalnya kita pergi ke apa namanya suatu kota kayak misalnya ke Tokyo, ke Kyoto, ke Osaka, kayak gitu-gitu kan kita mesti nantinya di sana lapar, atau kita mau nyobain wahana apa itu pasti kita bakalan pengeluaran lah. banyak. Makanya kita jarang keluar ya, kayak gitu, keluar cuman ke rumah temen asrama lain gitu, atau kita pergi belanja atau keliling-keliling doang mau pakai sepeda gitu ya. Nggak enaknya di Jepang cuma gitu, guys, jadi gabutnya doang itu yang kayak kesepian gitu sih ya. Kesepian. Tapi kalau yang mau yang ada istri ya enak lah. Iya. Kalau udah kerja lama di sini bisa sih bawa istri, guys. Iya, kerja di sini lama ya kan. Kalau yang masih jomblo ya cari istri di sini bisa. Yang penting berani aja sih. Nih besok lagi juga, berapa hari lagi ada yang datang juga, guys, HP iPhone juga, iPhone berapa katanya tadi dia juga. Nggak tahu ya. Cuman Pokoknya kenapa ya, guys ya, kalau anak-anak baru ke Jepang itu pasti iPhone ya. tujuannya beli iPhone gitu ya. Pokoknya pengen ke sini tujuannya pengen beli iPhone. iPhone pasti. Kamu beli iPhone sebenarnya buat apa sih? Buat gaya atau mau buat
aku rencana buat konten sih ya. Oh. Karena gabut ini ya. Ya. Jadi mending gabut daripada gabut ya. Cari aktivitas. Yang positif Ini kan? ya. Awalnya saya juga begitu sih, makanya jadi ini kalau boleh tahu tadi belum kenalan namanya siapa sih? Yanes. Yanes ya. Jadi Mas Yanes ini mau bikin konten juga kan, mau bikin YouTube. Jadi dia beli ini bukan sekedar buat gaya-gaya ya, ada keperluan juga. Yes. Karena kalau pakai HP kentang tuh susah ya guys ya, mau ngedit, mau rekam videonya juga kualitasnya kurang. bagus. Jadi paksain dia sebulan, nggak tahu sebulan ke depan mau makan ikan terus, nggak tahu ya. Yang penting dia beli ini buat Bisa lah pinjam sama investasi teman-teman ya buat kan. konten ya. Jadi kalian nanti bisa lah kita teman-teman yang mau apa namanya lihat konten dia, dukung konten dia, nanti Siap. kita bakalan collab terus kok, nanti bakalan ya. Siap, makasih banyak. Karena memang apa ya saya pikir ya. Kan daripada gabut ya baring turu bangun apa ini nggak ada yang dibikin ya kan, mending ya kalau ada apa waktu ya jangan dibuang apa ya, jangan terbuang gitu aja lah. Kalau memang ada pengen ini buat konten bisa. Di sini juga sebenarnya kalau yang itu ya yang pengen kuliah ya, di sini sebenarnya kuliah untuk kalau di Indonesia apa namanya kuliah terbuka itu? Iya ya, Universitas kayak terbuka. online ya, Iya, kayak online gitu. Maksudnya universitas terbuka kan? iya. Waktunya banyak sebenarnya Waktunya kalau di banyak. sini. Jadi kita misalnya kerja, pas kita libur tuh bisa kita masuk kuliah, gitu kan? Maksudnya gitu kan? Kuliah Nah, malam. saya dengar juga teman kayak gitu, cuman nggak terlalu tertarik sih saya, udah umurnya udah lumayan. Saya sebenarnya begitu, cuman karena otak saya udahlah nggak mampu ya, apalagi kerja tugas tuh, aduh malas. Iya. Pokoknya sini banyak waktunya sih kalau untuk di laut ya. Oh, jadi gimana ya guys? Jadi ya intinya kita cuma bincang-bincang kayak gitu doang ya. Iya mas ya. Suka duka kerja di Jepang kayak apa, yang ya sebatas kita ngobrol aja sih. Tadi nggak ada konsep, jadi bingung mau ngomongin apa. Jadi kalian kemana aja, kita kalau misalkan ada narasumber atau kita apa Dari masukan apa tentang mari masukan supaya Bang tolong jelasin masalah apanya, kalian komen aja guys. Karena ini juga tadi HP datang, terus kita coba-coba bikin ini ya, apa namanya, ini kan baru datang, saya juga tanya-tanya masalah kerjaan, gaji atau segala macam ya, supaya kalian juga tahu yang pengen ke Jepang gitu ya. ya. Kan banyak kali dari kalian yang komen kemarin lagi belajar bahasa gitu-gitu kan. Supaya kalian ada gambaran, oh di Jepang tuh ya kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Jadi boleh kalian nanti komen ya, tanya-tanya masalah seputar kerja di Jepang atau yang lainnya juga, kalau misalkan saya tahu nanti saya jawab gitu. Terus plus-nya di sini kalau di Jepang ya, kalau misalkan dompetnya kita jatuh atau HP-nya kita lupa di Indomaret atau di Nah ya, Alfamart, itu aman aja itu. aman Ya kan? ya, emang Itu plusnya. anjing ya, apa ya namanya, kalau istilahnya kayak dia nggak mau, karena apa ya Pokoknya aku bilangnya, salut pokoknya dari situ. kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang atau kelupaan di jalan gitu, itu 90% bisa balik lagi guys. Ya itu yang saya salutnya sih. Jujurnya orang sini tuh kayak gitu. Jadi berapa kali teman tuh lupa barang atau dompet hilang, itu bisa balik lagi. Nah itu enaknya di sini, Itu karena mungkin dia juga buat apa gitu, dia juga kalau masalah finansial pasti udah merata Iya. dia, apa-apa juga udah punya gitu. Punya. Enggak, kalau di Indonesia ya maaf ya, kalau di Indonesia memang kayak masih kayak kemiskinannya masih ada gitu ya. Jadi kalau nemu barang itu kayak wah lumayan ini buat Iya. itu gitu ya. Jangan kan lihat 20.000, ya 10.000 aja. 10.000 aja tapi. Padahal di sini ada orang nih jatuh uangnya 10.000. Kadang itu susah untuk jujur. Ada Susah. juga yang jujur tapi jarang lah kalau di Ada Indonesia. juga yang jujur tapi ya gitu. Tapi kalau sepengalamanku ya, Kalau di sini mah kalau di sini hilang barang itu kembali semua. Pengalaman saya tuh teman-teman yang kehilangan dompet apa HP di mana gitu ketinggalan, itu bisa balik lagi guys. iya Kalau di Indonesia udah berapa kali pengalaman juga nggak balik, kayak dompet jatuh, HP jatuh, itu udah pasti hilang kalau di Indonesia. Tapi ya nggak tahu juga ya, bukannya jelek-jelekin orang Indonesia atau gimana, tapi pengalaman saya gitu guys. pengalamannya ya, betul.
Oke guys, jadi kita bingung mau ngomong apa lagi ya. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya sampai di sinilah tentang apa Episode penjelasan kali kami. ini ya. Jadi suka duka kerja di Jepang ya, seputar kerjaan di Jepang lah kayak gini pokoknya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi kita bisa bikin lagi videonya ya. Jadi segini dulu ya guys. Kami bingung mau ngomong apa lagi. Bukan bingung sih. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nanti bantu juga subscribe YouTube-nya Mas Yanes ini ya. Siap, nanti ini mau buat Nanti mau buat yes, ini udah siapin udah ini siap modal dulu iPhone dulu. modal dulu. Oke ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Siap.